Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki lautan yang luas dibandingkan dengan daratan, sehingga Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Dengan lautan yang begitu luas, tidak sedikit cerita-cerita gaib atau mistis dari berbagai daerah di Indonesia beredar. Di balik keindahan pantai dan laut Indonesia, terselip keberadaan kisah kerajaan jin yang berdiri hingga saat ini. Tak sedikit yang meyakini adanya sosok jin penguasa lautan yang mendirikan kerajaan sejak ratusan tahun silam. Keberadaan jin tersebut dipercaya menguasai segala hal yang terjadi di lautan. Nama Nyi Roro Kidul dan juga Nyi Blorong tentu sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dua sosok yang diyakini sebagai penguasa laut ini memanglah cukup fenomenal karena kesaktiannya. Namun begitu, lautan Indonesia tak hanya dikuasai oleh dua sosok tersebut. Sosok-sosok ratu penguasa lautan lainnya seperti Ratu Junjung Buih, Nyi Rantam Sari juga diyakini memiliki daerah penguasaannya sendiri. Lantas siapakah sosok penguasa lautan terkuat yang ada di Indonesia? Berikut ulasannya. Dewi Lanjar. Peringkat kelima ditempati oleh Dewi Lanjar. Ada cerita yang beredar di masyarakat pesisir Pulau Jawa, khususnya daerah Pekalongan, terdapat penguasa laut utara Jawa yang dikenal dengan nama Dewi Lanjar. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih percaya dengan keberadaan Dewi Lanjar. Konon keberadaan kerajaan jin terbesar di utara Laut Jawa terletak di Pantai Selamaran. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat, dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dewi Roro Kuning yang telah menjadi janda di usia yang sangat muda. Itulah mengapa Dewi Roro Kuning selalu disebut Dewi Lanjar. Kata Lanjar bermakna wanita yang telah menjanda dan belum mempunyai keturunan. Karena dirundung duka, maka sang Dewi meninggalkan kampung halamannya dan bertapa kepada Ratu Pantai Selatan. Konon setelah pertemuan tersebut, Dewi Lanjar dipersilahkan untuk mendirikan sebuah kerajaan di wilayah utara Laut Jawa, khususnya Pekalongan. Ratu Junjung Buih. Selanjutnya di urutan keempat ada Ratu Junjung Buih. Ratu satu ini memiliki kekuasaan di Selat Karimata. Singkat cerita, dahulu di kerajaan Amuntai di Kalimantan yang dipimpin oleh dua saudara, yaitu Patmaraga yang bertindak sebagai raja tua dan Sukmaraga sebagai raja muda. Sang raja tua kemudian melakukan pertapaan untuk meminta keturunan dan kemudian saat beranjak pulang, ia menemukan seorang anak yang terapung di lautan. Bayi tersebut bisa bicara dan meminta ditenunkan selembar kain serta sehelai selimut yang harus diselesaikan dalam waktu setengah hari. Ia juga meminta dijemput dengan 40 orang wanita cantik. Setelah menyanggupinya, raja memberinya nama Junjung Buih yang berarti putri yang ditemukan dalam buih raksasa. Ratu Malaka. Urutan nomor 3 ada nama Ratu Malaka. Segitiga Masa Lembu adalah daerah kekuasaan Ratu Malaka. Ialah Masa Lembu. Tempat ini sering dikaitkan dengan tragedi kecelakaan kapal laut ataupun pesawat yang ada di Indonesia. Segitiga Masa Lembu berada di sekitar Kepulauan Masa Lembu yang berada di kawasan segitiga imajiner di perairan Laut Jawa antara Pulau Bawean di Jawa Timur, Kota Majene di Sulawesi Barat, dan Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat. Pantang bagi siapapun untuk melewati tempat itu. Kalau mau selamat, nelayan harus membawa sesajen atau persembahan. Selain itu juga ada yang menyebutkan bahwa daerah perairan itu sebenarnya berada di daerah di mana tempat makhluk halus dan siluman berkumpul, sehingga daerah itu sering meminta tumbal bagi penghuni di dalamnya. Beberapa orang yang berhasil melewati wilayah itu dengan selamat menyatakan bahwa mereka melihat penampakan aneh dan misterius, seperti burung besar, ular laut raksasa, naga, dan sejenisnya. Nyi Blorong. Menduduki posisi runner-up ada nama Nyi Blorong. Dalam legenda Indonesia,
Nyi Blorong digambarkan sebagai sosok berwujud setengah manusia dan setengah binatang. Dari bagian pinggang ke atas, ia berwujud wanita yang sangat cantik. Namun bagian bawah badannya berwujud ular. Nyi Blorong adalah panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul yang menguasai pantai selatan Jawa. Selain itu, ia diyakini bisa dijadikan sebagai tujuan meminta kekayaan alias pesugihan. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian serta pengikut dari bangsa jin dan makhluk halus lainnya. Konon ia juga mencari pengikut dari kalangan manusia yang disesatkan dalam tindak pesugihan untuk dijadikan sebagai budak-budaknya. Penampilan Nyi Blorong disebutkan mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Adapun kain panjang dengan rajutan emas itu diyakini sebagai perwujudan sosok aslinya yang berupa ular raksasa. Nyi Blorong akan nampak sangat cantik dan paling sakti ketika bulan purnama tiba. Namun saat bulan mengecil, ia kembali pada penampakan aslinya berupa ular raksasa. Ada yang meyakini bahwa Nyi Blorong adalah putri dari Ratu Angin-Angin, yaitu ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa yang memiliki kerajaan laut di Laut Selatan. Nyi Roro Kidul menempati urutan pertama bertengger nama Nyi Roro Kidul. Mendengar nama Nyi Roro Kidul pastinya menjadi nama yang sering didengar dan pasti langsung terpikir dengan kemistisannya. Nyi Roro Kidul sudah dikenal menjadi sebuah legenda bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir Laut Selatan. Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul adalah ratu mistis yang menguasai Laut Selatan. Banyak cerita yang mengatakan bahwa dahulu ada permaisuri dari Prabu Siliwangi. Ketika kerajaannya runtuh, ia memilih untuk lari dan menceburkan diri ke laut. Karena ilmu yang tinggi, ia mengubah diri menjadi makhluk halus dan melahirkan dua orang putri, yaitu Nyi Nimasari dan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul inilah yang kemudian memimpin pantai selatan. Wujudnya yang selalu digambarkan memiliki paras cantik dan bergaun hijau. Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai penguasa pantai selatan yang memiliki segudang kesaktian. Itulah kelima penguasa lautan Indonesia yang diyakini oleh tidak sedikit kalangan memiliki kekuatan dan kesaktian yang luar biasa. Peristiwa atau kejadian yang terjadi di laut-laut tersebut dipercaya atas campur tangan mereka. Dengan terbaginya penguasaan laut yang ada di Indonesia oleh para ratu-ratu gaib ini, entah mengapa kita tidak pernah mendengar adanya invasi dari para penguasa laut ini untuk memperluas wilayah kekuasaan layaknya yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Mungkinkah perdamaian dan kerukunan di alam gaib lebih terjaga dibandingkan dengan yang ada di kehidupan manusia? Bisa saja begitu, karena demonstrasi dan kegaduhan politik tidak pernah juga kita dengar terjadi di alam mereka.